Halo, salam berjumpa para siswa dan siswi kelas 10 teknik audio video yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Dharma Palalangan yang pada kali ini akan mengajarkan kalian pelajaran dasar listrik dan elektronika. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kali ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan komponen pasif dan aktif pada alam semesta dari elektronika. Pelajaran kita kali ini diambil dari kompetensi dasar 10 dan 11, pelajaran dasar listrik dan elektronika kelas 10. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja mulai pembelajarannya ya. Dalam zaman yang perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, perangkat-perangkat elektronik merupakan perangkat yang digunakan di hampir semua industri untuk mengendalikan kualitas produk serta proses produksi, otomasi produksi, dan juga pengolahan data untuk penelitian. Demikian juga di kehidupan kita sehari-hari, perangkat-perangkat elektronik merupakan salah satu perangkat penting dalam menunjang kualitas hidup kita. Misalnya, untuk bekerja membuat tugas sekolah atau menginput data, mendengarkan musik, bermain game, bermedia sosial, dan lain-lain. Bahkan teknologi masa depan yang akan segera kita nikmati adalah menggunakan kendaraan listrik yang komponennya berasal dari elektronika. Jadi tentu saja, kalian sebagai anak audio video harus tahu tentang seluk-beluk dari elektronika tersebut. Kita mulai dari komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif, komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Berikut ini adalah jenis-jenis komponen pasif yang banyak dipakai pada rangkaian elektronika. Yang pertama adalah resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Istilah resistor dikenal juga dengan hambatan. Resistor pada rangkaian elektronika banyak digunakan sebagai pembagi tegangan untuk menghasilkan nilai tegangan dan atau arus tertentu. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm dengan lambang omega dalam abjad Yunani. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Jenis-jenis resistor diantaranya adalah, mari kita perhatikan gambar. Pertama, resistor yang nilainya tetap. Kedua, resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor atau potensiometer. Ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Dan keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan NTC atau Negative Temperature Coefficient dan PTC atau Positive Temperature Coefficient. Berikutnya adalah kapasitor atau kondensator. Kapasitor termasuk ke dalam komponen pasif karena kapasitor dapat bekerja tanpa harus ada tegangan suplai dari luar. Fungsi umum dari kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik. Jika ditinjau dari polaritasnya, kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu kapasitor nonpolar dan kapasitor bipolar. Fungsi-fungsi kapasitor atau sering juga disebut kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply catu daya. Atau dengan kata lain, dapat berfungsi untuk menahan arus listrik searah dan bisa untuk meloloskan arus listrik bolak-balik. Satuan nilai untuk kapasitor kondensator adalah farad, yang dilambangkan dengan huruf F. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah, mari kita perhatikan gambar. Pertama, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap
terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polyester, dan kapasitor keramik. Kedua, kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator, biasa kita singkat ELKO, dan kapasitor tantalum. Ketiga, atau yang terakhir, kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Yang terakhir dari komponen pasif adalah induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry. Jenis-jenis induktor antaranya adalah induktor yang nilainya tetap dan induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan koil variabel. Jadi dengan penjelasan yang sudah Bapak paparkan tadi, saya harap kalian semua sudah memahami dan mampu mengklasifikasi apa itu yang disebut dengan komponen pasif. Baik, sekarang kita masuk di komponen aktif. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Berikut ini adalah jenis komponen aktif yang dipakai pada rangkaian elektronika. Diawali dengan dioda. Dioda memiliki dua bagian yang disebut kutub. Kutub dari dioda terdiri dari anoda dan katoda. Dioda merupakan salah satu komponen aktif yang banyak digunakan sebagai penyearah arus AC menjadi DC. Ketika sebuah dioda difungsikan menjadi penyearah tegangan AC menjadi DC, maka fungsi dioda akan aktif ketika dialiri sinyal AC. Maka dari itulah dioda disebut sebagai komponen aktif. Selain digunakan sebagai penyearah tegangan AC menjadi DC, dioda juga memiliki banyak fungsi tergantung dari jenis dan tipe dioda tersebut. Mari kita perhatikan gambar berikut. Berdasarkan fungsi dioda terdiri dari: pertama, dioda biasa atau penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik AC ke arus searah atau DC. Kedua, dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Ketiga, LED atau Light Emitting Diode atau diode emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Keempat, dioda foto atau fotodiode, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Kelima, dioda Shockley atau disebut SCR atau Silicon Control Rectifier adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Keenam, dioda laser atau laser diode, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LD. Yang kedua adalah transistor. Transistor adalah salah satu komponen aktif yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Fungsi dan ragam dari transistor membuat komponen elektronika ini hampir ada di semua rangkaian elektronika. Di antaranya pada rangkaian amplifier, rangkaian power supply, rangkaian radio, dan lain sebagainya. Transistor disebut sebagai komponen aktif karena transistor harus dialiri tegangan dan arus tertentu pada ketiga elektrodanya, sehingga transistor dapat aktif. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus,
sebagai switch pemutus dan penghubung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. Dari gambar dapat kita lihat bahwa transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base yang biasa disingkat dengan B, emitor yang biasa disingkat dengan E, dan kolektor yang biasa disingkat dengan C atau K. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe, yaitu PNP dan NPN. Sedangkan UJT atau Uni Junction Transistor, FET atau Field Effect Transistor, dan MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor FET juga merupakan keluarga dari transistor. Yang ketiga adalah integrated circuit atau sering disebut dengan IC. Sama seperti transistor, integrated circuit atau IC juga termasuk ke dalam komponen aktif. Karena komponen IC memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. IC merupakan komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Di dalam IC sudah terintegrasi dari puluhan bahkan ratusan transistor yang telah menjadi satu kesatuan. Sebuah IC akan menghasilkan karakteristik tertentu yang unik tergantung dari tipe dan jenis IC tersebut. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau sering disebut dengan terminal. Contohnya seperti pada gambar. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. Sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Dan yang terakhir adalah saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Saklar juga sering diidentikan dengan angka binari 1 dan 0. Itulah beberapa jenis dari komponen aktif. Dari pelajaran hari ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa perbedaan komponen aktif dan pasif ada pada arus listrik yang mengoperasikan mereka. Komponen pasif tidak memerlukan arus listrik untuk membuat mereka bekerja, sedangkan komponen aktif memerlukan arus listrik untuk membuat mereka bekerja. Baik, jadi sekarang kita sudah mengetahui pengertian macam-macam prinsip kerja dan fungsi dari komponen pasif dan aktif. Tugas untuk pertemuan berikutnya adalah pelajari apa yang dimaksud dengan gelombang arus bolak-balik. Untuk absen dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar materi ini. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, para siswa dan siswi kelas 10 teknik audio video, sampai ketemu minggu depan di pelajaran dasar listrik dan elektronika. Sekian dan terima kasih.